Ya, Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto tadi pagi ditangkap oleh personel dari Barreskrim dan saat ini masih menjalani pemeriksaan atas kapasitas hukumnya sebagai tersangka dalam kasus Pilkada Kota Waringin Barat pada 2010 lalu. Pemirsa, dan berikut ini kami mempunyai data terkait dengan siapakah sosok Bambang Wijoyanto sesungguhnya. KPK mengungkapkan kasus rekening gendut yang melibatkan petinggi Polri. Ini tidaklah mengejutkan. Kasus tersebut semakin menguat setelah banyak laporan pengaduan dari masyarakat. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dalam acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa malam. Dan berikut adalah cuplikannya. Peristiwa seperti saya antarkan tadi sangat mengejutkan. Memang kami pun tidak siap ini mengadakan diskusi ini sore tadi. Tapi karena ini begitu hangat dan pertama kali terjadi di Republik, maka saya bilang jangan-jangan di dunia juga. Ini apa ada memang kesengajaan bikin kejutan terhadap publik Republik Indonesia KPK? Yang pertama, Bang Karni, terima kasih sudah diundang untuk bicara dan menjelaskan ini. Yang kedua, kalau bicara soal rekening yang mencurigakan, ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Kalau ingin flashback melihat seluruh proses, sebenarnya dimulai tahun 2010 ketika PPATK mengeluarkan LHA yang disampaikan kepada Polri. Atas laporan itu kemudian dilakukan respon melalui surat yang dikemukakan oleh Barreskrim. Nah, bulan-bulan selanjutnya pada tahun itu, saya ingat dalam catatan yang saya buat, Agustus 2010 pengaduan masyarakat terhadap kasus ini banyak ke KPK. Dan KPK seperti biasa melakukan full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan untuk mengkaji pengaduan-pengaduan ini. Dan ini mengalir terus, Bang Karni. Jadi prosesnya cukup banyak. Saya ingat persis ketika kami menjadi pimpinan KPK, kami minta diekspos kasus-kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat. Dan pada Juni 2013, ekspos itu kemudian diputuskan untuk dilakukan pendalaman-pendalaman terhadap berbagai keterangan. Juni 2014, pada saat yang bersamaan juga kami sedang memeriksa LHKPN dari kandidat Kapolri pada saat itu, kami meminta data dari PPATK. Jadi data dari PPATK berupa LHA itu baru tahun 2014. Selama itu 2010 ke 2014 LHA yang berkaitan dengan rekening mencurigakan yang berkaitan dengan kasus ini belum pernah ada di tangan KPK. Berdasarkan pengayaan yang dilakukan oleh KPK, pengkajian dan penelitian,
Maka kemudian pada bulan Juni 2014 itu penyelidikan dibuka. Ada beberapa kali expose dan yang terakhir adalah expose tanggal 12 Januari. Pada tanggal itulah kemudian diputuskan bahwa kasus ini sudah cukup. Ada peristiwa pidananya, ada unsur-unsur yang menjadi dasar untuk meningkatkan tahapan dari kasus ini. Dan itu sebabnya kemudian tadi siang kami melakukan press conference. Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Muhammad Rizky. Dan pemirsa, bagaimana situasi terkini dari gedung KPK, di mana kita ketahui bahwa sejumlah anggota masyarakat mendatangi gedung KPK untuk memberikan dukungan kepada KPK atas ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Segera kita bergabung dengan rekan kami, Tisa Noveni. Tisa, silakan. Ya baik Rizky, meskipun demikian mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan begitu jelas karena memang situasi di sini begitu ramai sekali. Pemirsa, hari ini di gedung KPK ratusan hingga pukul 2 siang ini ratusan pendukung KPK masih berkumpul di gedung KPK untuk mendukung KPK terkait dengan penangkapan ataupun penangkapan yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap Bambang Wijayanto yang berlangsung tadi pagi. Dari pantauan kami semakin siang semakin ramai massa yang datang ke gedung KPK ini, tidak hanya di depan halaman ataupun di teras KPK saja, tapi sampai ke bagian bahu jalan di depan gedung KPK ini pemirsa. Mereka berorasi untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mereka kepada Presiden Joko Widodo, di mana ada beberapa tuntutan yang mereka orasikan, diantaranya meminta Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo untuk memanggil dan berkomunikasi dengan PLT Kapolri yaitu Badrodin Haiti untuk meminta agar Bambang Wijayanto sebagai Wakil Ketua KPK agar bisa dibebaskan. Kemudian yang kedua, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menjamin agar kedepannya di kemudian hari tidak lagi ada upaya kriminalisasi di tubuh KPK, di mana dengan adanya kriminalisasi di tubuh KPK ini dapat menghambat kinerja KPK untuk memberantas korupsi di tanah air. Dan yang ketiga, meminta kepada Jokowi untuk memberikan jaminan kepada Kapolri agar mau membebaskan Bambang Wijayanto dari kasus yang tengah dibelitnya. Seperti kita ketahui bahwa tadi pagi Bambang Wijayanto ditangkap oleh Polri, Barreskrim Polri, diduga terkait dengan kasus pidana memaksa saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus sengketa pemilu kada di Kota Waringin Barat, Kalimantan pada tahun 2010 lalu. Dan pemirsa, tadi kami memantau orasi yang dilakukan oleh aliansi masyarakat dari berbagai elemen selain penggiat korupsi, juga ada dari aliansi buruh yang meminta agar Polri tidak menahan Bambang Wijayanto dan tidak mengkriminalisasi ke tubuh KPK terkait dengan permasalahan yang kita tahu bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini antara KPK dan Polri sedang tidak begitu akur pemirsa. Kita ingat bahwa beberapa hari yang lalu KPK menetapkan salah satu perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut, yaitu Budi Gunawan. Dalam hal ini kita tahu bahwa Budi Gunawan rencananya akan menjadi Kapolri. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu tokoh masyarakat yang dimana dalam hal ini ia juga meminta kepada Kapolri dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk benar-benar membereskan masalah ini dengan baik, dalam artian tidak mengkriminalisasikan KPK. Selamat siang Bapak. Siang. Apa yang tadi sudah bertemu dengan petinggi KPK, apa yang Bapak sampaikan di atas tadi Bapak? Sebenarnya tidak ada petinggi KPK, tapi ada banyak teman di sini yang sangat prihatin kalau penegak hukum itu dihadap-hadapkan, yang jelas. Tetapi pada saat yang sama juga kita ingin melindungi kantor ini, jangan sampai ini
di semuanya itu nanti digerebek ya, atau di seluruh isinya itu nanti diambil barang-barang bukti yang ada. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat di Jakarta dan dimanapun untuk menjaga kantor ini. Banyak sekali bukti-bukti yang ada di kantor ini. Kalau sampai kantor ini kemudian diambil seluruh bukti-bukti untuk keperluan apapun, satu-satunya cara yang bisa melindungi kantor ini adalah rakyat. Oleh karena itu saya mengundang semua warga yang peduli terhadap pemberantasan korupsi untuk menjaga kantor ini. Jangan sampai kantor ini nanti diaduk-aduk, seluruh bukti-bukti yang ada di kantor ini diambil, siapapun mereka. Sampai kapan nanti teman-teman akan berkumpul di sini? Ya, ini adalah yang salah satu yang sudah dijadikan tempat untuk berkumpul, menunjukkan bahwa kita melawan korupsi, menunjukkan bahwa kita membela terhadap upaya-upaya penegakan korupsi, penegakan hukum untuk melawan korupsi. Bapak mengenal sosok Pak BW, Bambang Wijoyanto, sosok seperti apa yang Bapak kenal beliau di mana-mana? Ya, saya menjadi bagian dari yang menseleksi ya seluruh anggota, dan anggota DPR juga sudah melakukan fit and proper test pada saat itu. Kita lihat apakah ini masalah hukum, apakah ini masalah politik. Orasi ini salah satunya adalah menjaga gedung KPK agar tidak digerebek ya Pak ya, agar tidak ada bukti-bukti yang diambil dari gedung KPK. Selain itu apalagi tuntutan dari teman-teman, apa yang diharapkan teman-teman dengan orasi ini? Saya lihat Presiden Republik Indonesia Jokowi harus menunjukkan kepemimpinannya, harus menunjukkan sosok presidennya. Jangan sampai negeri ini menjadi hancur hanya karena ada dua institusi berhadap-hadapan. Dan masyarakat, sekali lagi kami menghimbau, mari kita jaga, jangan sampai seluruh dokumen-dokumen di gedung ini itu nanti ada yang mengambil. Itu. Terima kasih Bapak atas keterangan dan informasinya. Pemirsa, demikian tadi wawancara singkat kami bersama salah satu orang yang tentu saja juga tokoh masyarakat yang menentang adanya kriminalisasi di tubuh KPK. Semakin siang situasi di gedung KPK ini semakin ramai pemirsa. Tidak hanya orasi tidak hanya dilakukan di depan teras gedung KPK saja, tapi juga di bahu jalan, di jalan raya, di depan gedung KPK. Sementara itu dapat kami kabarkan dan hingga kini kami masih menunggu konferensi pers yang mungkin kabarnya akan dilakukan oleh KPK. Sesaat lagi kami akan kabarkan informasinya setelah ada perkembangan lebih lanjut dari KPK. Kita kembali ke studio, Rizky. Baik, Tisa Noveni langsung dari gedung KPK di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Dari gedung KPK kita segera menuju ke Istana Bogor, di mana kita ketahui saat ini Presiden Joko Widodo tengah menggelar acara di Istana Bogor, dan rencana juga pimpinan KPK sudah berangkat menuju Istana Bogor untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selengkapnya saya segera bergabung dengan rekan kami di sana, ada Menova Kanita. Menova. Ya, Rizky dan juga pemirsa, situasi terkini di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, memang pada hari ini sebenarnya ada acara pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga bersama dengan sejumlah bupati dan juga wali kota seluruh Indonesia yang diakomodir oleh Kementerian Dalam Negeri, namun menyikapi terkait dengan pemberitaan terhadap penangkapan yang juga terjadi pagi hari tadi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Beredar kabar di Istana Bogor, Jawa Barat ini bahwa akan ada pertemuan antara pimpinan KPK dan juga Presiden Joko Widodo, yang informasi ini tadi sempat disampaikan oleh Menko Polhukam Bapak Tejo, di mana tadi juga sebelum sholat Jumat beliau mengatakan bahwa akan ada pertemuan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat pada saat ini. Namun menurut pandangan kami di sini para awak media yang menunggu di area dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat ini, belum ada tanda-tanda kedatangan dari pimpinan KPK yang tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Namun tadi Wakapolri yang juga mengambil tugas dari peran Kapolri yakni Badrodin Haiti tadi juga sudah tiba sekitar pukul 1:30 siang dan saat ini sudah berada di dalam Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat untuk kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi ataupun pernyataan resmi dari Istana terkait dengan penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ini. Begitu, Rizky. Tidak satupun dari pihak
Istana Presiden yang memberikan komentar atas penangkapan Bambang Wijayanto. Namun kemudian Presiden Jokowi tadi Anda melalui Menko Polhukam mengatakan bahwa pimpinan KPK dipanggil ke Istana Bogor dan juga sudah hadir Kapolri Badrodin Haiti yang sudah hadir di Istana Bogor. Kemudian kira-kira apa sesungguhnya yang ingin disampaikan? Kalau kita lihat tadi di Mabes Polri, pimpinan KPK Adnan Pandu Praja meminta tidak dilakukan penahanan atas Bambang Wijayanto karena supaya kondisi lebih kondusif. Bagaimana pihak istana menanggapi ini? Apakah sudah ada yang berkomentar? Sebenarnya begini Rizky, para media yang dari tadi pagi sebenarnya sudah sangat menunggu-nunggu bagaimana respon ataupun tanggapan dari pihak istana terkait dengan penangkapan dari Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto ini. Namun tidak satupun yang ingin memberikan pernyataan resminya bagaimana sikap selanjutnya ataupun memang nanti mediasi antara dua institusi yang saat ini memang sedang menjadi perbincangan hangat pada hari ini, yakni Polri dan juga KPK. Apakah nanti akan dimediasi di Istana Bogor, Jawa Barat? Kami juga masih belum mendapatkan konfirmasi resminya. Saat ini sendiri hanya ada dari pihak Polri yang diwakili oleh Wakapolri ataupun juga pengemban tugas dari Kapolri Badrodin Haiti yang tadi sudah tiba dan saat ini sudah ada di dalam Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat. Namun tidak ada pimpinan KPK yang kami lihat di sini. Memang sebelumnya Rizky kita tahu bahwa semua sudah juga mengetahui informasi di Bogor, Jawa Barat ini, di mana tadi sebelumnya Badrodin Haiti juga sudah menerima unsur pimpinan dari KPK yakni Pandu yang memang juga meminta secara khusus bahwa tidak ada penahanan terhadap Bambang Wijayanto. Terkait hal ini pun tadi Badrodin Haiti yang kami ingin tahu ataupun mendapatkan tanggapan resminya tadi langsung menuju ke dalam Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat tanpa memberikan sepatah kata pun kepada kami para awak media. Dan untuk Rizky dan juga pemirsa ketahui memang tidak hanya dari unsur Wakapolri, Menko Polhukam Bapak Tejo dan juga Menkumham Yasona Lauli serta tadi juga kami sempat melihat ada dari staf khusus Presiden bagian hukum yakni Alex Lai yang tadi juga sudah tiba di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat. Dan ini besar kemungkinan bahwa ini adalah unsur-unsur atau tokoh-tokoh yang memang mengabdikan dirinya di bidang hukum, dan ini besar kemungkinan saat ini tengah terjadi rapat internal yang membahas terkait dengan penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Dan usai dari rapat pimpinan ini diprediksi juga nantinya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memberikan pernyataan resminya kepada kami para awak media. Janji dari Jokowi ini sendiri tadi sempat diutarakan usai beliau melaksanakan sholat Jumat di area Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, di mana tadi secara singkat Presiden Joko Widodo kepada kami para awak media memberikan sekelumit ataupun sedikit tanggapan bahwa nanti tunggu pukul 2 atau pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan sampai saat ini pun kami para awak media masih belum bisa menerima bagaimana tanggapan resmi dari pihak istana terkait ini. Dan Sekretaris Kabinet Ani Wijayanto sendiri yang biasanya selalu terbuka ataupun selalu menanggapi terkait dengan hal-hal yang terjadi secara isu nasional pun tadi memilih untuk menahan tanggapannya, dan juga tadi juga selain dari Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan yang ikut mendampingi dari kegiatan Presiden Joko Widodo pada hari ini pun juga enggan memberikan komentar. Ini besar kemungkinan bahwa perbincangan ataupun pertemuan khusus untuk membahas terkait dengan penangkapan yang terjadi pada hari ini masih dibahas di dalam gedung Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat. Begitu Rizky. Baik. Minova Kanita langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa perlu Anda ketahui, Bambang Wijayanto yang ditangkap oleh pihak kepolisian pagi tadi karena atas kasus memberikan keterangan atau kesaksian palsu dalam sengketa kasus Pilkada Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah. Dan kemudian polisi pun memiliki 3 alat bukti untuk melakukan penangkapan terhadap Bambang Wijayanto. Dan dari Istana Bogor, kita segera bergabung dengan rekan kami yang saat ini berada di Mabes Polri, Olen Esther. Olen. Ya, Rizky, informasi terakhir yang kami dapatkan dari Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja sesaat setelah berkunjung di Barreskrim Mabes Polri adalah Adnan memastikan telah mendapatkan izin dari Wakapolri
Komjen Pol Badrodin Haiti untuk kemudian Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto bisa keluar dari Bareskrim Mabes Polri ini sebelum pukul 2 siang. Artinya Bambang Wijayanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka mendapatkan penangguhan penahanan. Namun sampai pada siang hari ini kami memantau belum adanya tanda-tanda bahwa Bambang Wijayanto telah menyelesaikan proses pembuatan berita acara pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri dan kemudian keluar dari gedung ini. Kalau tadi merujuk dari pernyataan Adnan Pandu Praja, Bambang Wijayanto sedianya akan kembali sebelum pukul 2 siang untuk bersama-sama dengan pimpinan KPK untuk kemudian pergi ke Istana Bogor menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun tadi juga kami sempat menanyakan terkait informasi ini kepada Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Roni Sompi, di mana Roni Sompi sendiri memastikan atau menyatakan belum adanya informasi terkait dari penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait adanya penangguhan penahanan terhadap tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Dan sejauh ini seperti yang tadi telah disampaikan, proses pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap Bambang Wijayanto masih berlangsung di Bareskrim Mabes Polri dan belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri lagi terkait adanya kuasa hukum ataupun adanya pihak-pihak yang mendampingi Bambang Wijayanto di gedung Bareskrim Mabes Polri ini. Pimpinan KPK yang sudah datang atau sudah hadir pada hari ini yaitu hanya Adnan Pandu Praja saja. Dan tadi kami juga memang sempat menerima kedatangan dari Egy Sujana dan partner selaku kuasa hukum dari Budi Gunawan, di mana Egy Sujana bersama rekan-rekannya telah memindahkan kasus hukum yang membelit kliennya Budi Gunawan dari Kejagung ke Bareskrim Mabes Polri. Dan sejauh ini memang kisruh yang terjadi antara institusi Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi diakui oleh pihak Mabes Polri tidak ada sangkut pautnya antara institusi atau antar lembaga. Persoalan yang membelit Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijayanto merupakan persoalan hukum personal oleh BW. Dan dari Adnan Pandu Praja menyatakan bahwa Bambang Wijayanto dipastikan akan patuh terhadap hukum dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Mabes Polri. Dan sejauh ini memang kami masih memantau adanya para petinggi-petinggi Polri yang kemudian datang ke ruangan Mabes Polri dan menyaksikan langsung bagaimana proses pemeriksaan yang tengah berjalan terhadap tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Rizky. Awak media bersiap-siap, bersiaga, seperti ada yang datang atau pejabat dari Polri, petinggi Polri yang datang untuk kasus BW? Ya, Rizky, memang benar sekali saat ini kami masih berusaha untuk mencari tahu adakah pihak petinggi Mabes Polri yang datang ke Bareskrim Mabes Polri ini. Kalau memang tadi kami mengikuti perkembangan berita bahwa saat ini Wakil Kapolri sudah berangkat bersama-sama dengan pimpinan KPK ke Istana Bogor untuk langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas beberapa isu memang yang hangat antara KPK dan juga Mabes Polri. Namun memang kalau informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa Bambang Wijayanto sudah mendapatkan penangguhan penahanan. Artinya setelah selesai melakukan atau mengikuti proses pembuatan berita acara pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri ini bisa diperbolehkan untuk kembali ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan. Namun lagi-lagi seperti yang tadi saya telah sampaikan bahwa informasi terakhir dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Sompi menyatakan bahwa belum ada kepastian dari penyidik Mabes Polri yang diberitahukan ke pihak Divisi Humas Mabes Polri akan adanya penangguhan penahanan terhadap Bambang Wijayanto. Jadi masih simpang siur apakah setelah selesai pembuatan BAP, Bambang Wijayanto akan segera ditahan atau bisa kembali ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini memang awak media masih atau tengah bersiap-siap terhadap
Bambang Wijayanto yang akan diinformasikan akan segera keluar dari gedung Mabes Polri ini. Namun sekali lagi memang informasi ini masih simpang siur karena ada perbedaan pandangan atau perbedaan pernyataan dari Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang tadi sudah datang di gedung Bareskrim Mabes Polri ini dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Roni Sompi. Rizky. Adnan Pandu Praja yang sudah meninggalkan Mabes Polri, apakah Anda juga melihat pihak-pihak lain, tentunya dari KPK ataupun keluarga dari Bambang Wijayanto ataupun pengacara, adakah yang mendampingi Bambang Wijayanto saat ini? Dari pandangan mata memang kami tidak memantau atau tidak melihat adanya kedatangan kuasa hukum dan juga keluarga dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijayanto di gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta ini. Dan informasi juga yang kami dapatkan dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Roni Sompi menyatakan bahwa belum ada pendampingan kuasa hukum dan juga keluarga yang datang di gedung Bareskrim Mabes Polri ini. Namun tentunya memang pintu yang disediakan bagi para jurnalis berada di bagian depan Bareskrim Mabes Polri ini, namun tidak menutup kemungkinan jika ada pihak-pihak kuasa hukum yang masuk lewat pintu lain untuk kemudian mendampingi Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto saat tengah melakukan proses pembuatan berita acara pemeriksaan di gedung Bareskrim Mabes Polri. Rizky. Oleh Nostar, kami akan terus memantau perkembangan dari Mabes Polri dan segera kembali ke Anda, di mana apakah memang benar bahwa Bambang Wijayanto akan tidak dilakukan penahanan pada hari ini sesuai dengan permintaan salah satu pimpinan KPK Adnan Pandu Praja. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. Baik, oleh Nestor, terima kasih atas laporan Anda dan pemirsa.